saya akan memperlihatkan dulu ya, seperti apa relasi tabel yang akan kita jadikan sebagai media latihan ya. Nah, ini adalah relasi tabel yang sudah saya desain sebelum video ini saya buat, yaitu sistem informasi untuk nilai siswa ya. Di sini ada dua master tabel, yaitu tabel pelajaran, kemudian ada tabel siswa ya. Nah, di sini ada tabel transaksi ya, yang dinamakan tabel nilai ya. Nah, untuk informasi nilai yang dimiliki dari setiap siswa dari mata pelajaran yang sudah diambil nanti akan disimpan di dalam tabel nilai ya. Iya, begitu ya. Jadi biar lebih santai, saya juga ngobrolnya lebih santai, Anda bisa lebih paham ya. Seperti itu. Nah, sekarang Anda sudah paham ya di sini. Relasi ini sudah paham ya. Baik. Untuk bisa mengakses PHP MyAdmin, Anda harus menjalankan browser ya. Nah, sebelumnya Anda harus menjalankan dulu service SAMPP-nya. Ini saya sudah menjalankannya, tapi saya akan mempraktekannya ya. Nah, di sini dijalankan dulu SAMPP-nya nih. Nah, seperti ini ya, dijalankan. Kemudian di start di sini, diklik start. Di sini juga diklik start sampai ini berwarna hijau ya. Seperti itu. Kemudian di quit, tekan quit. Nah, seperti itu sudah ya. Seperti itu. Kemudian baru Anda bisa menjalankannya ya. Menjalankan PHP MyAdmin-nya. Baik ya, ini sudah paham ya untuk relasinya. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat database baru ya. Misalnya nanti kita database-nya adalah sekolah DB. Baik, saya akan menjalankan PHP MyAdmin-nya. Ketikkan localhost, kemudian PHP MyAdmin. Sini udah ada. Nah, seperti ini ya. Ini adalah aplikasi PHP MyAdmin. Jadi aplikasi PHP MyAdmin adalah aplikasi web ya, aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengakses database MySQL. Nah, aplikasi PHP MyAdmin ini adalah aplikasi yang udah terinstall pada saat Anda menginstal SAMPP server ya. Jadi pada saat Anda menginstal SAMPP server, maka maka tools PHP MyAdmin juga akan terinstall ya, seperti itu. Jadi Anda tinggal memakainya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Di sini saya udah step pertama kita harus membuat database dulu ya. Database-nya misalnya sekolah DB. Saya sudah mencontohkan nama database-nya adalah sekolah DB. Anda bisa membuat database-nya dengan nama yang lain. Nah, caranya adalah setelah masuk ke alamat http kemudian PHP MyAdmin localhost ya nih. Nah, silahkan klik menu database ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat database baru, di sini dimasukkan nama database-nya sekolah DB, seperti itu ya. Nah, untuk nama database dan nama tabel ataupun nama kolom tidak boleh menggunakan spasi kosong ya. Misalnya seperti ini, itu tidak boleh ya. Jika Anda ingin membuat dengan memisah dua kata, bisa menggunakan underscore seperti ini, sekolah DB, seperti itu ya. Nah, atau digandeng atau disambung seperti ini, bisa ya. Oke, sekolah DB sudah ada. Kemudian kita klik tombol create. Nah, seperti itu ya. Nih, nama database sekolah DB sudah ada ya, sudah terbuat. Nah, untuk masuk sekarang dari database sekolah DB ini Anda bisa membuat tabel ya. Nah, sebelumnya Anda harus masuk dulu ke dalam database ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara klik nama database-nya ya di sini. Jadi kalau kita klik nama menu database, maka akan muncul seperti ini. Bisa membuat database baru. Kalau sudah jadi nanti akan masuk ke sini seperti ini. Nah,
kalau mau mengaktifkan atau aktif ke dalam nama database tadi yang sudah kita buat atau database yang kemarin kita buat, Anda dapat klik di sini ya, nama databasenya diklik Sekolah DB. Nah, seperti ini. Nah, ini ada masih kosong ya. Masih kosong artinya itu di sini belum ada tabel satu pun ya, gitu ya. Nah, kembali ke sini tadi ya. Nah, ini adalah relasinya, contoh relasinya tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pelajaran berikutnya adalah membuat tabel, kemudian saya akan juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengisi data ke dalam tabel itu ya, seperti itu. Baik ya. Nah, tabel pelajaran kita bisa lihat lagi di dalam relasinya seperti ini ya. Saya sudah mencontohkan di sini ada 3 kolom ya. Jadi tabel pelajaran, ada kolom kode pelajaran, kemudian nama pelajaran, kemudian keterangan ya. Seperti itu ya. Nah, dari 3 kolom ini, kolom kode pelajaran itu ada tanda bintangnya. Nah, ini artinya adalah kunci primer ya, atau kunci utama ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel baru? Oke, sekarang masuk lagi ke dalam PHPMadmin ya. Cara untuk membuat tabel baru yaitu dengan cara masuk ke dalam database-nya ya. Ya, ini tadi sudah masuk ke dalam database. Kemudian di sini ada menu atau halaman untuk create table ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Silahkan masuk ke localhost dulu, pilih database-nya, pilih menu database, kemudian pilih nama database-nya. Kemudian sekarang kita bisa membuat tabel baru ya. Tadi tabel pelajaran ada 3 kolom ya, berarti pelajaran. Nah, di sini tadi disebut ada 3 kolom, berarti masukkan 3 kolom ya, seperti itu. Setelah itu klik tombol go. Oke, sudah ya, sudah mengikuti saya. Oke, klik tombol go. Nah, ini adalah form di mana kita bisa mendesain struktur data dari tabel pelajaran ya. Baik, kita lihat lagi di sini ya. Nih ya, kode pelajaran, nama pelajaran, kemudian keterangan ya. Oke, yuk kita lanjut ke sini lagi. Kita ketik ya, kode pelajaran, kemudian nama pelajaran, kemudian keterangan, seperti itu ya. Nah, untuk kode pelajaran saya akan membuatnya dengan tipe data char ya, char di sini ya. Panjang datanya adalah misalnya 3 itu ya. Nah, di sini sambil mendengarkan suara perkutut, itu di malam hari perkutut saya sedang berbunyi. Nah, nama pelajaran saya membuat tipe datanya adalah varchar ya, panjangnya misalnya 100 ya. Jadi char sama varchar itu sama-sama karakter untuk menyimpan teks dan angka juga bisa. Membedakannya adalah kalau char itu khusus untuk kode ya, untuk pengkodean. Nah, kalau untuk yang keterangan atau nama menggunakan varchar. Keterangan juga varchar ya. Nah, misalnya di sini 100 ya. Nah, untuk kode pelajaran tadi sudah di sini sudah saya kasih tanda ya. Di sini sudah saya kasih tanda. Dia saya kasih tanda bintang. Nah, kode pelajaran sebagai kunci primer ya. Nah, untuk membuat kunci primer, ini kembali ke PHPMadmin lagi ya. Untuk menjadikan kode pelajaran kunci primer, maka di sini dipilih primary ya. Di dalam kotak indeksnya ini pilih primary. Itu ya. Oke. Nah, kemudian sudah ya. Nih, tipe datanya sudah, panjang datanya sudah. Kemudian saya milih tipe database-nya. Tipe penyimpanan dalam database-nya saya milih ISAM ya.
Oke, bahasa Jawanya Mai Isam gitu. Oke ya. Nah, setelah selesai saya klik save ya. Oke, sudah selesai ya. Saya klik save. Nah, sekarang ini tabel pelajaran sudah selesai dibuat ya. Nah, Anda itu bisa melihat struktur data dari tabel pelajaran ini. Caranya gimana? Caranya dengan mengklik struktur atau menu struktur ini, atau mengklik nama tabelnya di sini ya. Contoh ya, saya klik. Nah, ini sudah kelihatan ya nama kolomnya apa saja tadi yang sudah dibuat. Atau kalau dari sini tadi nih, saya klik nama database-nya, saya klik nama tabelnya semua keluar, saya klik di sini struktur. Nah, ini nama struktur datanya. Namanya ini struktur data ya. Struktur data itu kolom dan tipe datanya, begitu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, dari sini pekerjaan kita dalam membuat tabel itu sudah selesai ya. Tabel ini sudah selesai. Jadi pekerjaan kita membuat tabel pelajaran sudah selesai ya. Baik. Nah, sekarang apakah Anda ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Anda bisa bertanya kepada teman Anda yang sama-sama belajar. Karena ini video, jadi Anda tidak bisa bertanya kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya ya memasukkan data ke dalam tabel pelajaran ini ya. Jadi kita itu bisa menginput data pelajaran menggunakan PHP-admin ini juga ya. Kalau di dalam program kan kita membuat untuk input datanya menggunakan form ya, kita buat sendiri menggunakan Dreamweaver. Nah, di sini saya akan mengajarkan langsung ya bagaimana caranya untuk memasukkan data menggunakan tool PHP-admin. Caranya ya, itu diklik menu insert ini ya. Jadi pertama dari sini. Nah, di sini saat kita klik nama database-nya, maka tabelnya muncul. Bisa langsung diklik menu insert di sini ya. Nah, atau pada saat kita mengklik nama tabelnya di sini, bisa klik menu insert di sini. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan nih untuk kode pelajaran panjangnya adalah 3 karakter ya. Saya akan contohkan misalnya P01 begitu ya. Kemudian nama pelajarannya misalnya matematika gitu kan ya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya keterangannya kita kosongin dulu ya, kita kasih strip. Kemudian di sini saya akan contohkan lagi pelajaran kedua itu misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini saya kasih strip lagi, misalnya tidak ada keterangan ya. Seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, sudah, saya akan simpan ini datanya ini. Saya akan simpan ya. Oke, saya simpan. Caranya adalah di sini. Klik go. Nah, coba. Nah, dari sini ya. Tabel pelajaran tadi sudah berhasil kita insert data, bisa kita simpan data, udah kita masukkan data. Untuk melihat datanya yang sudah kita masukkan, maka Anda bisa mengklik menu browse ini ya. Nah, tuh datanya kan sudah masuk ya. Sudah masuk kan datanya? Ini data mata pelajarannya sudah masuk. Sudah masuk. Ini ada data pertama, data kedua ya, seperti itu. Atau juga bisa dari sini. Waktu kita dari aktif dalam database ini, langsung klik menu browse. Nah, seperti ini. Atau pada saat aktif dalam database, kita langsung klik di sini. Nah, ini sama saja. Hasilnya daftar datanya akan muncul ya, seperti itu.
Nah, kalau Anda ingin memasukkan data baru, maka langsung saja klik menu ini. Yang penting kita sekarang sudah aktif di dalam tabelnya ya. Nih, sekarang kita sudah aktif dalam tabel, maka apapun yang kita klik itu menu dari menu ini maka akan terjadi pada tabel tersebut ya. Misalnya saya akan masukkan data pelajaran baru. Klik seperti ini. Nah, misalnya pelajaran yang ketiga apa? Bahasa Indonesia. Oh, sudah ya tadi ya, bahasa Inggris. Nah, ini strip juga. B04. Misalnya apa ya? Fisika, misalnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Saya klik go. Nah, sudah ya. Saya lihat lagi, saya klik browse. Nah, seperti ini ya. Oh, gitu ya. Nah, sekarang sudah maksud ya, yang ini sudah paham ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya memperbarui data ya, atau mengedit data. Nah, tadi kan di keterangan ini sudah saya kasih informasi kosong ya. Seandainya Anda ingin mengganti informasinya, maka bisa diklik edit ini. Jadi edit ini adalah fungsinya untuk memperbaiki data. Contohnya misalnya ya, fisika. Fisika ini pada keterangan mau saya ganti informasinya dengan misalnya fisika dasar misalnya ya, di sini. Saya klik edit. Kemudian di sini dasar misalnya. Seperti itu ya. Kemudian saya klik go. Nah, hasilnya ini hasilnya. Udah ada kan ya. Sama juga jika Anda ingin memperbarui data pada mata pelajaran matematika, bisa diklik di sini. Nah, seperti itu ya. Sini ya. Nah, apabila Anda ingin menghapus data, maka menu ini bisa dipakai ya, delete ya. Jadi kalau data sudah dihapus nanti tidak bisa dikembalikan ya. Di PHPMadmin itu tidak ada fasilitas untuk undo ya, undo itu tidak ada. Contoh ya, ini saya akan menghapus pelajaran fisika ya. Nah, sekarang sudah nggak ada pelajaran fisika, maka kalau sudah dihapus ya sudah hilang ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Sudah tahu ya? Baiklah, kalau sudah tahu kita lanjutkan ya pelajarannya ya. Nanti kita ulas lagi di step yang lain ya. Baik, sekarang apa lagi ya? Oh ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabel dan mengisi data untuk tabel siswa ya. Tadi tabel pelajaran sudah bisa ya. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel siswa, kemudian kita akan mencoba mengisi datanya. Baik, kita lihat lagi seperti apa sih struktur data siswa. Nah, di sini sudah saya contohkan ya, tabel siswa itu ada di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kolom ya. Saya akan mencontohkan 10 kolom. Tetapi nanti pertama kita akan membuat 8 kolom aja, yaitu kode siswa, nama siswa, NIS, kelamin, agama, kemudian alamat, nomor telepon, foto ya, tempat dan tanggal lahir nanti ya. Kita akan nanti ada pelajaran yang lain, jadi kita tinggalkan ya. Jadi kita akan membuat tabel siswa dengan 8 kolom saja ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kembali ke PHPMadmin. Ya, balik ke PHPMadmin. Silahkan klik lagi nama database-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nama tabel yang akan kita buat lagi, misalnya siswa. Terus kemudian banyak kolomnya adalah 8 ya. Kemudian kita klik go. Iya, ini adalah form untuk membuat struktur data siswa. Pertama adalah apa tadi?
kode siswa. Kemudian di sini nama siswa ya. Kemudian apa? NIS. NIS itu nomor induk siswa ya. Kita lihat lagi relasinya. Terus kemudian kelamin, agama, alamat, nomor telepon, ke foto. Kembali ke PHP admin lagi ya. Nah, NIS. Kemudian kelamin. Kelamin itu artinya jenis kelamin ya. Agama. Kemudian alamat, nomor telepon, kemudian foto, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kode siswa itu tadi di sini sudah di relasinya sudah saya gambarkan bahwa kode siswa adalah sebagai kunci primer ya. Nah, kunci primer kita membuatnya dengan tipe data apa? Iya, char ya. Jadi silahkan caranya untuk memilih char, silahkan klik bagian tipe data, kemudian dari keyboard tekan huruf C, maka nanti secara otomatis akan fokusnya di sini. Nah, daripada harus mencari gini lama ya, seperti itu ya, char. Nah, panjang datanya misalnya berapa? Misalnya kita buat 4 ya. Ya. Nama siswa itu kita buat apa? Varchar ya, varchar. Kemudian NIS kita buat varchar juga ya, misalnya 20. Kelamin kita buat apa misalnya? Bisa kita buat varchar juga bisa, misalnya 1 data ya. Jadi nanti kelamin akan kita buat isinya adalah L atau P ya. L adalah laki-laki, kemudian P untuk perempuan misalnya ya, 1 karakter. Atau di sini char juga bisa, char ya. Kemudian agama kita bikin varchar, misalnya agama itu 20 ya. Agama itu kan paling panjang, misalnya agama Katolik atau Islam. Nah, itu berapa karakter? Mungkin hanya 5 atau 6 karakter ya, tapi kita buat 20 tidak masalah ya. Nah, misalnya gitu ya. Alamat kita buat varchar, kemudian panjangnya misalnya 200 misalnya. Kemudian telepon varchar juga. Telepon itu karena walaupun nilai datanya nanti adalah angka, tetapi biasanya nomor telepon kan ada yang menulisnya dengan angka 62 atau 081 sekian gitu ya. Artinya ada angka 0 di depan. Jadi kita harus menggunakan varchar. Kemudian foto itu kita pilih varchar juga. Misalnya 100 gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk kode siswa, kalau kita ingin menjadikannya sebagai kunci primer, maka di sini harus dipilih primary key ya. Seperti itu ya. Kunci primer itu sama dengan primary key ya. Ya. Kemudian udah ya, sudah dilihat ini. Jadi kalau Anda ingin mengikuti saya benar-benar persis seperti panduan ini, Anda bisa mengklik pause ya dalam video ini sehingga Anda bisa mengikuti setiap langkahnya, kemudian diikuti ya. Baik. Setelah itu di sini pilih nama tabelnya, Meisam ya. Kemudian setelah itu saya klik save ya. Ya. Saya minum kopi dulu biar nggak haus. Nah, di sini sekarang tabel siswa sudah selesai kita buat ya. Nah, di sini menu browse masih belum aktif. Artinya apa? Karena di dalam tabel siswa itu belum ada data ya, seperti itu. Nah, Anda itu bisa melihat struktur datanya pada tabel siswa ini. Seperti tadi pada kasus pelajaran ya. Caranya dengan menu apa? Yaitu dengan mengklik menu
struktur ya, atau diklik tabelnya ya, mau pilih yang mana, ini atau ini ya. Baik, saya klik aja ini ya, atau klik ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah struktur tabel siswa yang selesai kita buat tadi ya, seperti itu. Kalau kita mau kembali ke database-nya, bisa diklik di sini lagi. Mau melihat strukturnya lagi, bisa diklik sini ya, struktur. Oh ya, seperti itu. Nah, oke. Apakah Anda sudah berhasil juga membuat tabel siswa seperti ini? Berhasil ya? Kalau tidak berhasil, Anda harus mengulanginya biar supaya lebih paham ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita menginput data di dalam tabel siswa ini ya, seperti itu. Caranya adalah dengan mengklik menu insert ya. Ya, jadi pertama kita harus masuk ke dalam tabelnya dulu. Kemudian klik tombol menu insert ya. Nah, ini adalah formnya. Misalnya siswa itu kita mulai dengan S001 ya, karena 4 digit kan, 4 karakter S001. Nama siswa pertama misalnya Fitria Prasetyawati misalnya. NIS-nya misalnya 15001 misalnya. Misalnya perempuan. Nah, perempuan kita wakili dengan karakter P ya. Kemudian agama Islam. Alamatnya misalnya Raman Aji, Lampung Timur. Nomor teleponnya misalnya 0819. Ini sembarang saja ya. Mohon maaf jika ada yang menyamai nomor teleponnya. Fotonya saya kosongin aja ya. Nah, seperti ini. Baik. Data pertama S001 ya, 4 karakter. Ini mengikuti ini karena sebagai kunci utama kita harus konsekuen ya. Kalau kita menggunakan 4 karakter, maka semua kode siswa nanti harus 4 karakter ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan simpan ya, klik go. Nah, sebetulnya di sini ada form baru nih, form baru yang bisa kita isi. Tapi saya akan mencontohkan satu dulu ya. Saya klik go ya. Baik. Ya, seperti itu ya. Baik, saya akan mencontohkan mengisi data lagi langsung ya. Saya klik insert lagi ya. Posisinya sekarang masih aktif di dalam tabel siswa ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya akan memasukkan siswa yang kedua, 002. Seperti itu ya. Misalnya nama siswanya yang kedua adalah Indah Indriana misalnya ya. NIS-nya misalnya 015 0002 misalnya gitu ya. Perempuan, kemudian agama Islam, misalnya alamat misalnya alamatnya saya tulis Labuhan Ratu 1 Y Jepara 081. Kemudian ini juga nomornya sembarang aja ya. Nah, fotonya saya kosongin. Oke, ini data kedua ya. Nah, kemudian langsung saya akan coba langsung nih data ketiga ya, di form bawahnya. Nah, S003 3 ya. Misalnya Septi Suesti 15 misalnya 0003 misalnya gitu ya. Perempuan juga agama Islam, alamatnya misalnya Labuhan Ratu Baru Y Jepara misalnya gitu ya.
0819. Ini juga termasuk ngawur, ini nomor teleponnya. Mohon maaf jika ada yang sama ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya sudah di halaman berikutnya ini saya sudah membuat dua data. Oke ya. Anda bisa menginput data ini sesuai dengan yang Anda inginkan saja, nggak usah terlalu mengikuti saya. Misalnya nama pacar Anda bisa, nama mantan Anda bisa, nama sohib Anda bisa ya. Yang penting data siswa gitu aja ya, kita nggak usah berpaku pada nama-nama ini ya. Kemudian saya untuk menyimpannya klik go ya, go, iya, seperti itu ya. Kemudian untuk melihat datanya klik iya, klik browse ya, seperti ini. Nah, ini contoh datanya sudah ada ya. Oke, saya akan mencontohkan data lagi ya, data ke-4 sama ke-5 ya. Oke, saya jadi masih ingat ya caranya ya untuk memasukkan data. Klik nama tabelnya, kemudian klik menu insert ya. Sekarang data keberapa? S04 ya. Ingat, karena kunci primer maka kode ini tidak boleh sama dengan data yang lalu ya, data yang sudah ada. Data yang sudah ada tadi sudah saya buat S01, S002, S003. Nah, kalau kita memasukkan S003 lagi, maka nanti nggak boleh duplikat data, nggak boleh karena ini kunci primer, maka harus beda ya. Yang namanya kunci primer, kunci utama itu harus berbeda. Nah, ini misalnya saya masukkan nama yang lain ya, misalnya saya Rizka Dwi Saputra, misalnya 15 4 ya, laki-laki. Nah, ini laki-laki, laki-laki saya wakili dengan L ya, seperti itu. Alamat Rahman Haji, Lampung Timur, itu ya. Nomor teleponnya 0. Nah, ini ngawur juga ya, ngawur juga. Baik, oke. S04 sudah. Sekarang saya contohkan S05, S05 ya. Oke. Kemudian namanya misalnya baik. Nah, kelaminnya misalnya perempuan lagi, perempuan. Kemudian agamanya Islam. Kemudian alamatnya ya. Seperti ini. Nah, saya kosongkan ya. Nah, oke, selesai ya. Saya simpan ya. Go ya. Oke, saya sudah memasukkan sebanyak 5 data. Untuk melihat datanya lagi, saya klik browse. Ya, ini datanya sudah ada ya. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya pada saat Anda ingin memasukkan data lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu PHPMyAdmin sudah menyediakan fasilitasnya. Contoh ya, misalnya saya akan menginput sekalian deh 5 data misalnya, bisa klik insert, kemudian di sini ada fasilitasnya di bagian bawah. Nah, nih misalnya Anda ingin memasukkan data lebih dari 2, nah ini klik sini. Nah, maka secara otomatis formnya akan banyak, jadi 5 ya. Mau berapa? Mau misalnya mau 10 misalnya. Tuh banyak kan.
banyak. Nah, ya, terserah Anda ya. Baik, oke ya. Jadi seperti itu Anda harus jadi untuk studi kasus ini Anda harus mempraktekkan, Anda harus minimal memiliki 5 data ya. Terserah nama-namanya mau disamakan dengan studi kasus yang saya contohkan, atau mungkin Anda ingin menginput data yang lain ya. Nah, sekarang tabel pelajaran sudah kita buat, kemudian data siswa juga sudah kita buat tabelnya dan juga datanya. Kemudian saya akan mencontohkan untuk membuat tabel transaksi untuk nilai ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk membuat informasi nilai, kembali ke relasinya ya, maka saya akan membuat tabel baru ini yang di situ menghubungkan ya, menghubungkan tabel pelajaran kemudian tabel siswa ya, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many ya. Jadi siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu. Berarti siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu ya. Jadi siswa bisa mendapatkan nilai pelajaran dari pelajaran fisika, dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, artinya satu orang siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu ya. Kemudian satu pelajaran itu berhak diambil oleh banyak siswa ya. Begitu ya. Jadi misalnya pelajaran matematika itu yang mengambil pelajaran matematika banyak siswa ya. Nah, maka hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many. Sedangkan kemudian untuk membuat transaksinya seperti ini. Jadi kita membuat tabel jembatan transaksi nilai ya, atau tabel nilai ya, seperti itu ya. Nanti akan saya contohkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS ya. Kemudian ada keterangannya seperti itu ya. Nah, pada tabel nilai ini nanti ada pengembangan ya. Jika tadi sebelumnya Anda sudah belajar membuat tabel dengan kode utama, kode primer atau kunci primer, maka di sini nanti akan saya ajarkan juga membuat kunci primer tetapi datanya angka auto increment ya. Jadi nanti angka tapi auto increment ya. Baik. Sekarang ini saya akan contohkan ya. Di sini ada tabelnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya. Sekarang adalah pelajaran membuat tabel kemudian mengisi datanya. Sudah paham ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kolom. Baik, kembali ke PHPMadmin. Untuk membuat tabel baru, silahkan klik nama database-nya lagi. Kemudian masukkan nama tabel baru yang akan dibuat. Ya, nilai, kemudian jumlah kolomnya kolomnya ada 8. Oke. Kemudian saya klik go ya. Go. Nah, sekarang ini kolom pertama dimulai dari apa? ID, kemudian semester, kemudian kode pelajaran, kode siswa. Jadi kode pelajaran itu adalah kunci tamu atau foreign key yang asalnya dari tabel pelajaran ya. Kode siswa di dalam tabel nilai ini adalah kunci tamu yang asalnya dari tabel siswa ya. Kode siswa sendiri itu kalau di dalam tabel siswa itu menjadi kunci primer, tetapi saat masuk ke dalam tabel siswa saat kode siswa itu masuk ke dalam tabel nilai, maka kode siswa tadi menjadi kunci tamu atau istilahnya di dalam sistem basis data foreign key ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Baik.
kita kembali ke phpMyAdmin. Oke, ini sudah dibuat, kita udah buatnya ya. Dimulai dari ID. Nah, kemudian semester ya. Misalnya misalnya. Nah, kode apa tadi? Pelajaran ya. Kode siswa. Kemudian apalagi ya? Saya lihat di sini lagi ya. Nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, keterangan. Gitu ya. Kembali ke phpMyAdmin. Nilai tugas. Kemudian nilai UAS. UAS itu ujian akhir semester ya. Oh, maaf. UTS. Nilai UAS. UTS itu ujian tengah semester atau mid lah ya. Terus kemudian keterangan. Nah, oke. Sekarang mulai dari ID. ID tadi sudah saya ceritakan di awal bahwa ID akan kita buat sebagai kunci primer, tetapi datanya auto increment ya. Maka kita menggunakan tipe datanya tetap int atau integer ya. int itu mewakili integer atau angka ya. Angka. Misalnya panjang datanya 4. Kemudian untuk membuat kunci primer tetap dipilih primary key ya. Selanjutnya untuk membuat ID menjadi auto increment, maka kita harus memilih, jadi kita gulung scrollnya ke sini. Nah, harus diaktifkan di sini. AI itu artinya auto increment ya. Seperti itu. Dicentang ya. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan. Semester ke itu juga kita aktif integer ya, karena angka misalnya 1 aja ya. Satu karakter ya, misalnya semester 1, semester 2 gitu ya. Nah, kemudian kode pelajaran. Nah, kode pelajaran adalah kode tamu yang asalnya dari tabel pelajaran ya. Oke. Untuk melihat lagi struktur di tabel pelajaran, Anda bisa membukanya begini. Klik kanan, kemudian open tab. Nah, kemudian buka ini, klik struktur. Nah, tadi kan kode pelajaran 3 karakter ya. Maka kembali ke tab yang sebelumnya, maka kode pelajaran juga harus dibuat sama. Char panjangnya 3. Nah, seperti itu ya. Kode siswa itu asal datanya adalah dari tabel siswa ya. Bisa saya klik lihat lagi di sini. Saya klik kanan, kemudian open link new tab. Nah, di sini saya klik di sini ya, struktur. Nah, kode siswa itu panjang datanya berapa? 4 ya. Maka di sini panjang datanya juga harus 4 char ya. Harus pakai char 4 di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, sudah paham ya? Nah, harus sama ini. Harus sama. Ini juga harus sama. Kode siswa. Nama kolomnya kode siswa juga harus sama, persis, harus persis. Tidak boleh ditulis gandeng gini, tidak boleh. Harus sama persis sesuai dengan kode asalnya, ya. Nah, kemudian di sini saya tulis nilai tugasnya tetap integer ya, atau mungkin menggunakan varchar di sini bisa. Misalnya varchar misalnya 4 misalnya. Ini varchar juga misalnya 4 misalnya. Varchar juga 4 misalnya. Ini juga varchar misalnya. Nah, seperti ini. Saya contohkan begitu ya. Nah, sebetulnya nilai UAS ini bisa kita bikin integer juga kalau angkanya itu misalnya angka 80 yang bulat-bulat gitu ya. Oke, saya contohkan aja integer tetap ya, biar Anda juga. Saya ganti lagi. Oke, seperti itu ya. Saya contohkan pakai integer aja. Oke, silahkan diikutin. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang sudah dipastikan, dari cek lagi primary key sudah dipilih. Kemudian di sini auto incrementnya sudah dipilih. Oke ya.
saya akan pilih nama tipe tabelnya di sini. Nah, ya, digulung saja nih scroll barnya. Oke, sudah ya. Kemudian saya akan mencoba untuk menyimpannya. Klik save. Nah, sudah. Tabel nilai sudah terbuat. Di sini kosong, ya. Untuk melihat strukturnya bisa diklik di sini. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data. Tuh, di sini kan tertulis auto increment ya. Berarti kolom ini adalah auto increment. Nah, suara apa itu? Nah, itu adalah suara tekek. Oke. Selanjutnya untuk menginput data, klik menu insert ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan contohkan misalnya. Karena ID tadi adalah termasuk kunci primer dan juga sudah dibuat auto increment, maka di sini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nanti angkanya akan bertambah sendiri ya. Misalnya semester ke-1. Kode pelajarannya apa misalnya. Nah, kita lihat di sini. Saya klik browse. Misalnya P01 matematika. P01 matematika. Siswanya siapa misalnya? Saya lihat di sini. S01 misalnya gitu ya. S001. Kemudian nilai tugasnya misalnya 90. Wah, pintar ini misalnya. Nilai UTS-nya 980. Wah, pintar ini. Misalnya nilai UAS-nya 80 juga. Wah, ini pintar sekali nih misalnya, atau 85 deh. Tingkatkan belajarnya misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya ini mencontohkan menginput nilai dari pelajaran matematika P01 matematika untuk siswa bernama Fitria ya, S01. Gini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menginput data kedua? Saya ingin menginput data nilai pelajaran matematika juga, tetapi nilai untuk siswa misalnya Indah ya, berarti P-nya tetap sama ini. Nah, pelajarannya tetap sama. Saya gulung ya. Pelajarannya tetap sama nih, P0 matematika. Semesternya tetap 1. Nah, siswanya itu S02 ya. 2 dari sini tadi. Nih, Mbak Indah. Nah, kemudian nilai tugasnya ini juga pintar misalnya. 90 juga misalnya. UTS-nya misalnya 85. Pintar ini. Kemudian UTS-nya di sini juga 80. UAS-nya 80 aja deh. Tingkatkan belajarnya. Nah, ini saya contohkan ya. Saya simpan ya. Oke. Kita lihat ya datanya ya. Ya, kita klik browse. Nah, nih sudah ada contohnya ya. Saya menginput pelajaran yang sama ini, matematika. Ini juga matematika. Terus siswanya siapa? S01 sama S02. Ini S01 tadi Mbak Fitri, kemudian yang S02 Mbak Indah ya. Seperti itu. Nah, kemudian jika Anda ingin menginput nilai untuk semua siswa ini, yang S03, S04, S05 dengan mata pelajaran yang sama, maka caranya sama dengan tadi ya. Ininya sama, kemudian yang berubah adalah ini dan nilainya ya. Oke. Nah, ini saya perlihatkan tuh tadi ID kan dibuat auto increment ya. Nah, nih tanpa saya harus mengisinya, maka dia akan otomatis terisi nih 1 2 ya. Oke, saya akan coba ya isi data untuk melengkapi data untuk nilai ini ya. Yang ketiga, keempat, kelima ya. Oke, saya klik lagi ke ini halaman nilai. Saya klik lagi insert ya. Nih, tabel nilai ya ini. Tabel nilai, klik tabel nilai, klik insert.
Oke, saya akan menginput 3 data sekaligus. Saya akan membuka ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi saya udah punya 5 kotak. Ini biarkan tidak usah diisi, dia akan otomatis bertambah. Semesternya masih 1, pelajarannya masih sama P01. Nah, ini siswanya S003 ya. Iya. Ini misalnya 85. Misalnya 90. 85 juga. 90. Tingkatkan belajarnya. Masih pelajaran matematika juga ya, untuk siswa yang berikutnya. Ini semester 1 juga. Ini pelajaran yang sama, siswanya S04. Nilainya misalnya 90. Ini 80 misalnya. 85 misalnya. Tingkatkan belajarnya. Kemudian ini lagi selanjutnya semester 1 lagi, kode pelajarannya masih sama ya. Nah, kemudian kode siswanya S00. Tadi udah berapa ya? Oh, 4 ya. Sekarang S05. Nah, oke. Nilai tugasnya misalnya ini 90. Ini UTS-nya 95. Aduh, kok pinter banget sih. 95 lagi. Aduh, pinter banget ya. Pinter deh. Tuh ya. S05 ya. Oke. Kemudian saya simpan ya. Nah, oke, yang bawah biarkan kosong ya. Karena kan kita hanya memakai tiga form aja nih ya, untuk menginput nilai S03, kemudian S04, kemudian S05 ya. Oke, nih perhatikan S03. Oke, sudah dilihat. Kemudian saya gulung data ini. Oke, kemudian data ini. Oke, sekarang kita klik go. Kita klik browse. Iya, nih ya contoh hasil datanya. Kan? Jadi ini untuk pelajaran yang sama, yaitu matematika. Siswanya adalah nih seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan pelajaran yang kedua? Ya sama saja dengan cara ini tadi ya, seperti itu ya. Ini pelogikaan ya, melogikakan bagaimana cara sistem informasi nilai di dalam database ini ya. Jadi apabila Anda nanti ingin membuat program aplikasi, maka sebaiknya Anda harus merancang datanya dulu ya, baik menggunakan Excel maupun menggunakan database langsung seperti saya ini. Nanti kalau sudah ini fix ya, sudah fix benar-benar, oh sudah bagus nih, nah Anda bisa langsung membuat programnya. Tetapi kalau ujuk-ujuk ya, langsung Anda itu membuat programnya tanpa harus menganalisa data dan database-nya, waduh, bisa sering salah nanti. Anda tiap buat, oh salah, rubah lagi, nanti rugi Anda, rugi waktu ya. Baik, saya akan contohkan lagi ya, untuk menginput mata pelajaran yang kedua, biar maksud ya, bahasa Indonesia, yaitu P02. Oke ya, saya klik nama nilai, tabel nilai, kemudian saya klik insert. Nah, semesternya 1, pelajarannya, oh maaf ya, saya akan langsung gulung yang di sini. Oh nggak usah ya, 2 aja. Kemudian kode pelajarannya P02. Nah, siswanya S01. Nah, nilai tugasnya 60. Waduh, ini jelek ini. 80. Nah, ya.
60. Belajar dong. Itu ya. Nah, pelajaran masih dengan cara yang sama. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua. Siswanya kan. Oh, semesternya salah ya ini. Semester ini semester 1. Ini P02. Kemudian siswanya S002 ya. Misalnya tugasnya. Dan UTS-nya 85. Tuh, ada suara sapi. 90 sini. Waduh, masih pinter ini. Jos banget. Nah, oke ya. Saya contohkan 2 aja ya untuk pelajaran yang kedua. Ya, 2 siswa, saya udah input 2 siswa. Oke. Oke. Kemudian saya klik go. Nah, oke. Saya lihat lagi, Bros. Nah, ini contoh. Mau contoh, saya udah memasukkan nilai untuk siswa yang sama, yaitu S1 dan 2, pelajaran kedua ya, bahasa Indonesia. Nih ya. Jadi caranya sama dan begitu seterusnya ya. Selama ada 10 pelajaran, maka cara menginputnya seperti ini ya. Nah, logikanya dalam database seperti ini cara menginputnya ya. Oke ya, Anda bisa melanjutkan ya sebagai tugas. Anda bisa melanjutkan untuk memasukkan nilai pelajaran yang kedua ini pada semua siswa. Tadi kan ini siswanya baru siswa 1, siswa 2 ya. Anda bisa memasukkan untuk siswa 3, siswa 4, siswa 5 ya. Kemudian setelah selesai, masukkan lagi untuk pelajaran yang ketiga ya. Dimulai lagi dari siswa pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Oke, seperti itu ya. Baik, sekarang untuk nilai sudah paham. Anda bisa mencobanya atau mengulangi video yang ini dengan cara mempause ya. Baik. Nah, pelajaran selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat relasi tabel ya. Jadi di dalam database kita tadi sudah ada di ini saya tutup ya. Saya tutup. Kembali ke sini. Saya klik nama database-nya. Nah, di dalam database sekolah DB ini sudah ada tabel nilai pelajaran siswa ya. Jadi ketiga tabel ini saling berhubungan atau saling berelasi seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat relasi tabel di dalam PHP MyAdmin ya? Merelasikan datanya bagaimana? Nah, caranya begini. Klik nama database-nya ya. Kemudian klik menu ini. Mohon maaf. Oh, maaf ya. Sebentar, saya agak lupa ini kawan. Oh ya. Jadi begini. Di dalam dari 3 tabel ini ya, yang menjadi relasi utama adalah mana? Yaitu tabel nilai ya. Jadi tabel nilai itu kedatangan kode tamu dari tabel siswa dan tabel pelajaran ya. Maka yang menjadi pusat adalah ini ya, tabel nilai ya. Yang menjadi pusat transaksi adalah tabel nilai. Maka yang harus kita relasikan dari tabel nilai. Nah, caranya klik nama tabel yang menjadi relasi utamanya, yang menjadi penghubungnya ya. Jadi yang menjadi tabel transaksinya kita klik. Kemudian kita pilih struktur gini ya. Kita pilih struktur udah ya. Kemudian kita pilih menu relation view. Nah, setelah itu ini kode pelajaran itu asalnya dari tabel mana? Dari tabel
pelajaran ya. Nah, caranya klik pelajaran, diklik di sini. Nah, di sini kode pelajaran, belakangnya ada titik pelajaran. Nah, berarti di sini asalnya di sini, kita pilih di sini. Nah, kode siswa itu asalnya dari tabel siswa. Nah, di sini jadi dari tabel siswa. Ini kan sekolah DB ini nama database-nya, titik siswa adalah nama tabelnya, kemudian titik kode siswa adalah kolomnya ini. Oke, saya pilih sini. Oke, kemudian saya setelah selesai saya save ya. Nah, nih. Nah, begini cara membuat relasi tabelnya seperti ini ya. Saya save lagi. Ting. Oke, selesai. Nah, untuk melihat gambar relasinya, maka Anda bisa klik sini, nama database-nya lagi. Nah, kemudian klik more, kemudian klik menu designer. Nah, kan sudah jadi nih. Tinggal di ini aja, dirapikan. Rapikan di sini, digeser-geser. Nah, di sini ya, digeser-geser. Tuh kan persis kan seperti ini ya kan. Nah ya kan, ya enggak persis kan. Iya, oke. Kasih tepuk tangan dong buat saya, ucapin terima kasih gitu ya. Oke, setelah Anda pindah-pindah ini tadi posisinya, itu Anda bisa simpen ya di sini. Nah, disimpan gitu ya, biar nanti kalau sewaktu-waktu ingin membukanya susunannya sudah seperti ini. Kan sudah bagus ya. Ini bisa Anda print juga loh di sini. Nah, fasilitasnya ini ada menu-menunya. Oke ya. Untuk membuat relasi udah tahu ya, udah paham ya. Baik, silahkan Anda ulangi lagi video saya ini kalau memang belum paham ya. Masih ingat kan nama saya? Nama saya Bu Nafid. Bu Nafid Nugroho yang cakep. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Anda itu bagaimana caranya untuk menambah kolom baru pada tabel siswa ya. Intinya adalah bagaimana caranya menambah kolom baru ya. Menambah kolom baru pada tabel apa aja. Tetapi di sini akan saya contohkan bagaimana kalau kita ingin menambah kolom baru pada tabel siswa ya. Pada relasi sebelumnya di sini sudah saya contohkan. Di sini ada dua kolom yang saya blurkan, saya samarkan, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, dua kolom inilah yang nanti akan saya contohkan untuk ditambahkan ke dalam tabel siswa ya. Sesuai keperluan Anda bisa menambahkan kolom baru yang lain, apapun itu ya, bisa ditambahkan di dalam tabel ini ya, di dalam tabel Anda. Nah, contoh ya. Sekarang kita kembali ke PHP adminnya. Oke. Untuk menambah kolom baru ke dalam tabel, misalnya tabel siswa ya, berarti kita harus klik nama tabel siswa. Oke, klik leave this page. Kemudian caranya gimana? Setelah kita masuk ke dalam nama tabelnya, kemudian klik menu struktur. Nah, kemudian di sini fasilitasnya mau menambah berapa kolom. Misalnya di sini saya akan menambah 2 kolom. Kemudian kolomnya mau ditaruh di mana? Nah, ini kan after ya. After misalnya agama. Setelah agama ya. Setelah agama saya akan menambahkan 2 kolom, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir ya. Kemudian saya klik go. Kemudian saya buat nama kolomnya misalnya tempat lahir, kemudian tanggal lahir, tanggal. Nah, untuk nama kolom itu tidak boleh ya dipisah seperti ini ya, harus digandeng seperti ini, atau kalau mau memisahnya harus pakai tanda seperti ini, garis bawah ini ya. Nah, untuk tempat lahir karena berbau karakter juga ya, tempat kan, kita masih menggunakan varchar saja ya, panjangnya misalnya 100 ya. Nah,
untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir tanggal itu kita menggunakan tipe datanya date. Nah ini date. Nah ini nggak usah panjang, datanya nggak usah diisi, biarkan kalau date ya. Oke, saya simpan ya, save. Nah ini udah terlihat ya, kolom baru yang berhasil saya tambahkan nih. Oke, bagaimana dengan Anda? Apakah sudah berhasil juga? Sudah ya? Sudah. Coba sekarang bagaimana caranya kalau saya kasih PR Anda untuk menambahkan misalnya kolom baru ya, di bawah foto ini misalnya ada tahun angkatan misalnya gitu ya, atau nama orang tua, bisa kolom baru nama orang tua, kemudian apa misalnya pekerjaan orang tua, bisa di sini ya, seperti itu. Asal sekolah bisa ya, untuk data siswa bisa banyak datanya, informasi datanya bisa dibuat banyak ya. Seperti itu ya. Nah sekarang saya akan perlihatkan datanya seperti apa. Tuh kosong ya, karena tadi kan kita menambahkan kolom baru, jadi kosong datanya di sini. Nih untuk tanggal lahir itu di sini angkanya 0000 ya. Nah kalau begitu Anda harus mengeditnya, harus memperbarui datanya. Caranya bagaimana? Tinggal diklik menu edit ini ya. Jadi setelah diklik nama tabel siswanya, datanya klik tombol browse atau menu browse. Di sini datanya ada yang masih kosong, bisa diedit menu ini. Misalnya di sini Metro, pilih tanggalnya, sembarang dulu aja. Nah, kalau di dalam SQL itu format tanggalnya itu dimulai dari tahun 4 digit, kemudian bulan, baru tanggalnya ya. Jadi seperti itu. Nah ini misalnya saya ganti 1990 misalnya. Nah oke ya, Metro 10. Oke, saya klik go. Nah, saya klik browse lagi. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Saya contohkan lagi yang kedua. Nah di sini misalnya Y Jepara. Nah di sini kalau mau langsung nulis sendiri langsung bisa 1990 tahunnya, kemudian bulannya misalnya 09, terus kemudian tanggalnya misalnya 20. Nah jadi tanggal 20 bulan 9 tahun 1990. Nah gitu ya. Oke, saya simpan ya. Go. Nah saya lihat ya datanya. Tuh seperti itu. Oke, sekarang untuk data yang ketiga, keempat, kelima itu silahkan Anda coba sendiri. Oke, silahkan Anda coba sendiri untuk menginput datanya. Silahkan coba sendiri. Untuk pelajaran berikutnya apa ya? Oh ya, ekspor database. Oke, sebelum melangkah ke materi berikutnya yaitu tentang ekspor database, maka saya akan mencoba sedikit menjelaskan ya beberapa materi yang mungkin belum Anda ketahui ya. Jadi tadi kan sudah saya ajarkan bagaimana menambah kolom baru ya di dalam tabel. Nah sekarang bagaimana jika Anda ingin menghapus. Nah kolom yang sudah ada di dalam tabel itu bisa dihapus. Nah caranya bagaimana? Misalnya di dalam tabel pelajaran ini ya. Nah ini ada kolom, saya klik struktur ya. Nah ada kolom keterangan. Nah jika Anda ingin menghapus kolom ini, maka menunya adalah drop ya. Saya coba ya. Saya coba drop. Nah sekarang nama kolom keterangan sudah nggak ada. Berarti sekarang di dalam tabel pelajaran hanya ada 2 kolom. Nih seperti ini ya. Hati-hati ya kalau mau ngeklik drop, maka
data di dalamnya juga akan hilang, ya. Hati-hati. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin merubah nama kolom? Nah, bisa juga ya merubah nama kolom. Jadi misalnya dari tabel siswa, ya, saya klik tabel siswa, saya klik struktur. Misalnya ini foto, itu saya akan ubah nama filenya, nama kolomnya, yaitu dengan cara klik. Kalau tadi drop adalah menghapus, maka di sini ada menu change. Change adalah untuk memperbaiki, atau mengedit. Misalnya saya file foto, misalnya saya ganti file foto. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini. Tuh, sudah berganti kan? Sudah berganti. Oke, sudah paham ya? Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang pelajaran selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengekspor database. Jadi, tujuannya mengekspor database adalah untuk mengamankan data, ya, untuk membackup data, atau untuk memindahkan database, ya. Jadi kalau Anda misalnya belajar pemrograman atau belajar database dari komputer atau laptop laptop Anda, kemudian Anda ingin belajar kemudian melanjutkannya ke laptop teman Anda, atau teman Anda ingin mempelajari hasil belajar Anda, maka database yang Anda sudah buat pada laptop Anda sendiri tadi itu harus diekspor, harus di backup. Kemudian baru database tersebut nanti bisa diinstal di komputer teman Anda. Nah, contoh yang lain, hasil ekspor kita itu juga bisa diinstal di komputer server hosting di internet, ya. Nah, jadi database kita caranya memindah seperti itu. Jadi gunanya ekspor adalah untuk memindah data. Sedangkan untuk pada saat kita mau menginstal ke komputer baru, itu namanya mengimpor, ya. Jadi kebalikannya, ekspor dan impor. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke phpMyAdmin, klik nama database-nya, kemudian klik menu ekspor, ya. Kemudian klik tombol go. Nah, di sini sekarang kita tinggal pilih save as. Mau disimpan ke mana nih? Misalnya di sini saya contohkan di folder data latihan. Nah, ini biarkan nama hasil backupnya adalah sekolah DB, ya. Oke, saya klik save. Oke, ya. Oke, hasilnya adalah ini. Nah, ini sekolah DB hasil database-nya. Kalau saya buka hasilnya pakai notepad, ya, saya klik kanan, saya buka hasilnya, datanya seperti apa? Tuh, seperti itu tadi nih hasil datanya. Itu ya. Oke, saya tutup ya. Oke, saya tutup nih. Ini jadi database-nya ini seperti ini. Nah, oke, saya tutup ya. Nah, sekarang ini saya contohkan ya. Nah, ini kita sudah berhasil mengekspor, ya, sudah berhasil mengekspor database tadi yang sudah kita buat. Hasilnya adalah menjadi file sekolah db.xql. Nah, file ini bisa kita install di komputer lain ke database MySQL yang ada di laptop lain atau di server hosting, di hosting sana di internet. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara mengimpor, ya. Nah, caranya, oke, saya kembali ke localhost ini ya. Oke, saya kembali saja di sini. Misalnya saya buka lagi phpMyAdmin ya. Localhost, ini phpMyAdmin saya sudah ada nih. Nah, ini misalnya katakan ini komputer yang lain ya, komputer teman Anda atau di komputer Anda sendiri. Nah, cara untuk mengimpor itu pertama kita harus mempersiapkan database-nya yang baru ya. Misalnya saya klik menu database.
saya mau membuat database barunya, misalnya sekolah, misalnya 2 sekolah, misalnya 2 DB, atau misalnya sekolah SMA SMA DB misalnya gitu ya, sekolah underscore SMA DB misalnya ya, atau SMA 1 DB. Oke, saya klik create. Nah, nama database-nya sudah ada, kita masuk ke database-nya, klik dulu nama database-nya. Oke, kemudian baru kita klik menu impor ya. Nah, kemudian klik browse untuk mencari file SQL-nya. Nah, tadi di mana ya? Nah, ini. Nah, ini ya nama file yang hasil dari ekspor tadi. Kita cari filenya, kemudian kita pilih, kemudian klik open. Ini sudah terbaca. Kemudian saya klik bawah ini, go ya. Nah, kita berhasil nih. Nih, berhasil mengimpor ya. Tuh kan. Kita punya database sekolah underscore SMA 1 DB, tabel dan datanya sama ini. Nah, ya kan? Tabel dan datanya sama kan? Tuh, ya. Sama dengan ini tadi, database sekolah DB. Tuh. Ya. Tuh, ya. Nah, seperti itu tadi adalah pelajaran impor ya. Jadi impor database tadi fungsinya adalah untuk menginstal database ke komputer yang baru atau ke komputer Anda sendiri ya. Seperti itu. Nah, selesai ya.